Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Filmop sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas Mas Bima untuk membuka kelas pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk materi, akan saya absen terlebih dahulu. Kira-kira dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menjaga lisan dan juga menghindari perilaku ghibah. Nah, yang pertama yaitu kita masuk pada pengertiannya dulu. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian mendengar ada teman-teman yang dibicarakan di belakang? Misalnya kalian yang dibicarakan, perasaannya kalian gimana? Senang, Pak. Senang? Senang. Oh, Terkenal, Pak. terkenal. Ya. Oh, gitu. Kalau yang lain? Sakit hati. Jadi pasti kebanyakan kalau dibicarakan di belakang kita akan sakit hati. Pengertian ghibah sendiri adalah membicarakan keburukan orang lain yang apabila ia mendengarnya maka ia tidak menyukainya, sama seperti kalian tadi ketika dibicarakan di belakang maka pasti akan sakit hati. Lalu dalilnya itu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Lalu materi selanjutnya adalah dampak dari ghibah itu sendiri. Ada 4. Yang pertama, pasti sakit hati. Kata-kata yang dibicarakan di belakang dapat menyakiti perasaan orang lain yang menjadi sasaran. Lalu yang kedua, pasti akan menimbulkan permusuhan. Ghibah memicu rasa tidak suka dan dapat berujung pada pertikaian antar sesama. Yang ketiga, dapat merusak persaudaraan. Yang terakhir, pasti mendapat siksa ataupun dosa. Lalu selanjutnya adalah cara menjaga lisan. Kita sebagai muslim yang baik, kita wajib menjaga ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata yang sopan. Misalnya dengan orang yang lebih tua, ucapkanlah dengan tutur kata yang baik. Kalau misalnya tidak bisa pakai bahasa Indonesia yang cool. Lalu selanjutnya adalah tidak mengejek teman. Apapun kelebihan dan kekurangannya, jangan mudah mengejek. Yang ketiga, tidak menyebarkan gosip. Jadilah orang yang memutus mata rantai gosip yang ada di sekitar kalian. Yang terakhir, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Berpikir 2 kali sebelum memposting dan berkomentar di dunia maya. Lalu selanjutnya kita masuk pada diskusi singkat. Perhatikan kasus berikut. Di grup kelas, beberapa siswa membicarakan kekurangan salah satu temannya tanpa sepengetahuannya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1, apakah tindakan tersebut termasuk ghibah? Dari Mbak Titah sampai Mbak Eva, Mbak Nia sampai Mbak Amel kelompok 3, Mas Prima sampai Mas Ali kelompok 3. Maaf, yang ini kelompok 2. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya dari kasus berikut.
Ya, yang kelompok 1 mendapatkan nomor 1, yang 2, 2, yang 3, 3. Bagaimana perasaan orang yang dibicarakan? Nanti kalau sudah selesai bisa maju perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap. Yang nomor 2 gimana? Nomor 3? Siap. Kalau sudah siap, saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Gambar tersebut termasuk pilihan limbah. Alasannya gimana? Karena perilaku tersebut menjelaskan orang lain atau Oh, gitu. Baik, bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2, silakan maju. Panggilan bagaimana perasaan orang yang dibicarakan? Silakan. Dari kelompok 2, bagaimana perasaan orang yang dibicarakan? Jadinya orang yang dibicarakan tersebut sakit hati karena mungkin belum tentu apa yang dibicarakan itu benar-benar terjadi di orang itu. Jadinya belum tentu benar maksudnya. Itu dari kelompok 2. Oh ya, silakan kembali. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga. Dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya dilakukan. Mungkin dari salah satu ada yang nasihati dan ada lagi satunya yang menguatkan. Jadi intinya kalau ada yang berbuat ghibah ataupun membicarakan orang lain di belakang, yang pertama ada yang menasihati dan juga ada yang menguatkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Jadi mungkin itu materi kita pada siang hari ini. Yang terakhir yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslim yang baik, yang pertama adalah akhlak yang mulia,
kita harus mampu menjaga lisan dan juga akhlak kita. Yang kedua, berkata baik atau lebih baik diam. Jika kita tidak mampu memberi dukungan yang baik, lebih baik kita diam. Yang terakhir, kita harus mampu menjaga persaudaraan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu video untuk kalian cermati, saya kalian pahami. Kak Kungu ya? Saya ulangi. Jadi kesimpulannya, intinya kita harus jadi orang yang beriman, yang memiliki perilaku, ucapan, dan tindakan yang baik. Selain itu, kita harus sering-sering bermuhasabah tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan syariat ataupun belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum pulang, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih, saya kira cukup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.